Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang prasa eksosentris. Kami dari kelompok 2 yang pertama, Dike Epriza Agustina dengan NIM 2541007. Yang kedua, Muhammad Rendra Dwi Pangga dengan NIM 2541027. Kemudian, Dandi Arif Zuandi dengan NIM 2541005. Dosen pengampu Zelpi Iskandar MPD. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Dari beberapa cabang ilmu linguistik yang ada, terdapat cabang ilmu kebahasaan yang disebut sintaksis. Sintaksis merupakan salah satu cabang dari ilmu linguistik yang kajiannya mencakup seluk-beluk tata bahasa dalam satuan kalimat. Krida Laksana atau 2001 199 menyatakan bahwa sintaksis ialah cabang linguistik yang mempelajari pengaturan dan hubungan antara kata dan kata, atau antara kata dan satuan-satuan yang lebih besar, atau antar satuan yang lebih besar itu di dalam bahasa. Artinya, sintaksis itu ialah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana pengaturan dan hubungan kata-kata dalam membentuk frase, klausa, dan kalimat. Definisi itu menggambarkan bahwa wacana, kalimat, klausa, dan frase merupakan bentuk atau satuan bahasa yang di dalamnya terdapat seluk-beluk yang perlu dibicarakan atau dikaji. Dengan kata lain, di dalam bentuk atau satuan bahasa itu terdapat unsur dan hubungan antar unsur yang perlu dikaji oleh sintaksis. Selanjutnya, prasa. Menurut prasa atau frase adalah gabungan kata yang bersifat non-predikat. Artinya, prasa hanya terdiri dari salah satu fungsi. Bisa terdiri dari subjek saja, bisa juga hanya terdiri dari verba atau bisa diawali dengan preposisi. Prase eksosentrik adalah prasa yang tidak memiliki konstruksi sama dengan unsur atau komponen pembentuknya. Artinya, salah satu komponen dari prase eksosentrik tidak dapat saling mengisi ketika dipisahkan. Prasa eksosentris mempunyai dua komponen. Komponen yang pertama berupa perangkai berwujud, preposisi, partikel, dan komponen kedua berupa bumbu. Menurut Khairah dan Sakura Ridwan 2014.22, frasa eksosentris yaitu konstruksi frasa yang tidak berfungsi dan berdistribusi sama dengan semua unsur pembentuknya. Frasa eksosentrik adalah frasa yang tidak mempunyai persamaan distribusi dengan unsurnya. Frasa eksosentrik tidak mempunyai unsur pusat. Baiklah, slide berikutnya yaitu macam-macam frasa eksosentris. Yang pertama yaitu frasa eksosentris direktif. Merupakan frasa eksosentris hasil gabungan kata depan dan kata benda, di mana konjungsi berada di awal kata benda, misalnya ke Bandung. Yang kedua yaitu frasa eksosentris konektif. Merupakan frasa eksosentris hasil gabungan kata benda dengan kata pelanggaran, segera, saat, akan, dan seterusnya. Pertama, sukses. Kami melakukan penelitian terhadap buku seri kumpulan cerpen asal-usul pohon salak untuk menganalisis kaidah kebahasaan khususnya pada frasa eksosentris. Selanjutnya, silakan simak pembahasan pada tabel di bawah ini. Yang pertama, dengan kutipan yang berbunyi, aktivitas di perkebunan salak pun menggeliat. Halaman pertama termasuk ke dalam frasa eksosentris direktif. Yang kedua berbunyi, kakek itu tampak berhati-hati dan cukup cekatan menghindari duri-duri mengangah di pelepah daun salak. Halaman kedua, frasa eksosentris direktif. Yang ketiga, ular yang berusaha kabur tersebut dihalang-halangi oleh ayunan ranting. Halaman kedua, frasa eksosentris direktif. Yang keempat, anak ular akan mengikuti dari belakang. Halaman ketiga, frasa eksosentris konektif. Dan yang kelima, ketika hendak memasuki rumah. Halaman ketujuh, frasa eksosentris konektif. Penjelasan pada tabel.
Frasa eksosentris direktif. Frasa eksosentris direktif merupakan frasa eksosentris hasil gabungan kata depan dan kata benda, di mana konjungsi berada di awal kata benda. Pada cerpen asal-usul pohon salak, seperti aktivitas di perkebunan salak pun menggeliat. Kakek itu tampak berhati-hati dan cukup cekatan menghindari duri-duri menganga di pelapah daun salak. Ular yang berusaha kabur tersebut dihalang-halangi oleh ayunan ranting. Pada kutipan tersebut termasuk ke dalam frasa eksosentris direktif karena terdapat kata depan yang mengikuti kata nomina, yakni pada kata di perkebunan salak dan di pelapah daun salak. Selanjutnya, penjelasan pada frasa eksosentris konektif. Frasa eksosentris konektif merupakan frasa eksosentris hasil gabungan kata benda dengan kata pelanggaran, seperti segera, saat, akan, dan yang lainnya. Seperti pada cerpen asal-usul pohon salak yang berbunyi, anak ular akan mengikuti dari belakang, dan ketika hendak memasuki rumah. Pada kutipan di atas, termasuk ke dalam frasa eksosentris konektif karena terdapat kata akan dan hendak yang mengikuti kata kerja, mengikuti, dan memasuki. Kesimpulan. Jadi, berdasarkan pembahasan frasa eksosentris dalam seri kumpulan cerpen asal-usul pohon salak, terdapat penggunaan frasa eksosentris, baik frasa eksosentris direktif maupun frasa eksosentris konektif. Berdasarkan hasil penelitian dalam seri kumpulan cerpen asal-usul pohon salak, penelitian ini hanya membahas tentang frasa eksosentris baik direktif maupun konektif. Diharapkan bagi peneliti lain dapat dilanjutkan dengan mengangkat frasa endosentrik, endosentris, dan frasa endosentris jamak yang meliputi frasa nominal, verbal, adjektival, dan numeral. Sebab frasa yang bersangkutan juga sangat penting untuk dipelajari agar kita bisa mengetahui fungsi gramatikal dalam sintaksis secara mendalam. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.